Pernahkah kamu merasa otakmu seperti laptop tua yang hampir meledak karena terlalu banyak tab terbuka? Selamat datang di era digital, di mana fenomena brain rot bukan lagi hal langka, tapi jadi bagian dari rutinitas harian. Istilah brain rot merujuk pada kondisi mental ketika otak kita terasa tumpul, kehilangan ketajaman, karena terus-menerus terpapar konten singkat, cepat, dan dangkal. Konten-konten ini, entah itu Reels berdurasi 15 detik, meme lucu, atau video viral absurd, dirancang untuk satu hal, memicu semburan dopamin instan. Setiap swipe memberi kenikmatan sesaat, seperti ngemil keripik satu demi satu. Sulit berhenti, tapi kosong secara nutrisi. Dan akibatnya, rentang perhatian menurun, rasa produktif menghilang, dan waktu terasa seperti menguap. Yang awalnya hanya ingin menonton satu video, tiba-tiba 2 jam berlalu dalam sekejap, dengan layar masih menyala dan isi kepala makin kabur. Tapi, ini bukan sekadar masalah hiburan. Jika terus dibiarkan, kita akan lebih nyaman menjadi penonton hidup, bukan pemain utamanya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa lepas dari siklus ini? Menyadari bahwa konten itu pasif. Konten itu tidak aktif, ia tidak datang menyerang, ia hanya menunggu. Sama seperti makanan di meja makan, kita yang memilih akan menyantapnya atau tidak. Masalahnya bukan pada kontennya, tapi pada keputusan kita untuk mengonsumsinya secara terus-menerus. Banyak dari kita merasa tak berdaya di hadapan algoritma. Seolah-olah kita dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi sebenarnya, kendali itu tidak pernah hilang. Kita hanya lupa bahwa kita punya pilihan. Kesadaran inilah yang menjadi titik balik. Saat kita menyadari bahwa kitalah yang memilih untuk menggulir, bukan konten yang menarik kita masuk, maka perlahan-lahan kita bisa mengambil alih kemudi. Hindari ilusi aku ini korban. Kalimat seperti algoritmanya terlalu pintar atau kontennya terlalu adiktif seringkali menjadi pembenaran pasif. Ini seperti berkata, aku begini karena dunia terlalu keras. Padahal, sebenarnya kita punya lebih banyak kuasa dari yang kita sangka. Kita membuat puluhan ribu keputusan setiap hari, dari yang besar hingga yang tampak sepele, seperti membuka notifikasi atau tidak. Tapi keputusan-keputusan kecil inilah yang membentuk realitas hidup kita. Ketika notifikasi muncul, kamu bisa pilih untuk mengabaikannya. Ketika ingin scroll, kamu bisa pilih untuk menutup aplikasi. Pilihan-pilihan kecil ini akan menentukan bentuk hidupmu ke depan. Membangun rutinitas anti-brain rot. Kunci dari mengatasi brain rot adalah dengan menciptakan rutinitas yang proaktif, rutinitas yang kamu rancang, bukan rutinitas yang dikendalikan oleh algoritma. Mulailah dengan hal sederhana. Pagi hari tanpa layar. Alih-alih langsung membuka ponsel, cobalah meditasi ringan, menulis jurnal, atau membaca buku fisik. Batasi jam konsumsi konten. Gunakan timer atau jadwal harian. Misalnya hanya membuka media sosial selama 30 menit di sore hari. Fokus pada aktivitas bermakna. Prioritaskan hal-hal yang memberi nilai nyata. Belajar, bekerja, olahraga, atau ngobrol dengan orang yang kamu sayangi. Rutinitas bukan tentang membatasi kebebasan, tapi tentang mengarahkan energi, agar kamu tidak hanyut tanpa sadar. Kendali itu soal respon, bukan situasi. Kita tidak bisa mengontrol dunia. Kita tidak bisa menghentikan banjir konten, perubahan algoritma, atau notifikasi yang muncul tanpa henti. Tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Hidup ini seperti permainan kartu. Kita tidak bisa memilih kartu yang dibagikan, tapi kita bisa memilih strategi bermainnya. Kita bisa saja mendapat kartu buruk, tapi cara kita merespons menentukan apakah kita tetap tumbang atau justru bangkit lebih kuat. Sama halnya dalam digital life, yang kita butuhkan adalah kesadaran untuk berhenti menyalahkan dan mulai mengambil tanggung jawab atas cara kita menggunakan teknologi. Mulai dari langkah kecil. Mengubah kebiasaan bukan soal revolusi besar, tapi tentang akumulasi keputusan-keputusan kecil yang konsisten. 1 hari tanpa scroll sebelum tidur.
1 jam membaca buku alih-alih menonton video. 1 momen diam untuk bertanya, apakah ini mendukung tujuan hidupku? Kalau jawabannya tidak, tinggalkan. Proses ini bukan soal menjadi anti konten. Kamu tetap bisa menikmati hiburan digital, asalkan kamu yang memegang kendali, bukan sebaliknya. Brain rot bukan akhir. Ia hanya sinyal bahwa kamu butuh arah baru. Dan kabar baiknya, arah itu selalu bisa kamu pilih ulang, mulai dari sekarang. Ingat, kamu tidak harus mengendalikan semuanya. Cukup mulai dengan mengendalikan diri sendiri, seperti pengemudi yang tak bisa mengatur cuaca, tapi bisa memilih bagaimana cara menyetir. Pegang kemudi hidupmu kembali, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sadar, hadir, dan menjalani hidup dengan lebih penuh. Dan jika kamu sudah sampai di sini, itu artinya kamu sudah melangkah 1 langkah lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang mungkin butuh insight ini. Sampai jumpa di video berikutnya.